Boboiboy Blitar. Aduh, lagi gabut nih anjing. Pengen adu tembak sama orang Kan tubuh gue kebal gitu, walau nggak kebal hukum juga sih. Tenanan iki. Ojo nesu. Tenanan. Ekachi Epilka ini menceritakan tentang Akira Ono, seorang pria biasa yang bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola situs judi online. Ya enggak lah anjing, orang dia kerja di perusahaan game. Ente nih kadang-kadang, jikalau suatu hari Akira yang sering bermain slot game dengan karakter bernickname Lord of Pawang Kebal, Jin dan Jun mau sama, terseret ke isekai dan benar-benar menjadi kebal tembak. Ini kan kayak orang abis nyabu. Benar-benar menjadi mau maksudnya. Setelah itu, Akira yang terseret ke isekai pun bertemu dengan seorang gadis difabel dan memulai petualangannya bersamanya. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Daripada tenanan, gacengin terus bansosnya cuy. Tar dulu, ente ini kadang-kadang, tar dulu, ini beda lagi nih. Lemparkan fire knife untuk membakar salah satu rumah milik berandalan tersebut. Setelah itu, Kunai pun langsung menggendong aku untuk menuju ke ibu kota. Di sisi lain, salah seorang gadis suci dari kota cahaya suci bernama Luna Elegan sedang dalam perjalanan bersama prajuritnya untuk memburu mau sama sang Raja Iblis. Sementara itu, sang ketua bandit bernama Wengel. Bahasa saudara ini kan kayak orang abis nyabu. Sementara itu, sang ketua bandit bernama Wengoal mendapat kabar tentang perjalanan Luna yang menuju ke arahnya. Mereka bersiap untuk menyerang Luna dalam perjalanannya memburu Mao. Bersamaan dengan itu, Kunai dan juga aku yang berada di tempat tersebut berniat untuk bermalam di sana. Kunai mengeluarkan sebuah markas dari inventorinya yang akan mereka gunakan untuk bermalam. Sambil menyebat santuy, Kunai memikirkan kejadian yang akan ia alami selanjutnya di dunia tersebut. Di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ibu kota. Perjalanan mereka diintai oleh si Wengoal dan para anak buahnya. Merasakan bahaya yang mengintai, Kunai pun mengaktifkan assault barrier untuk menghadang serangan para bandit. Ia kemudian memanggil mereka untuk keluar dari persembunyiannya. Hingga akhirnya Kunai dan aku pun dikepung oleh mereka. Namun sebelum pertarungan antara Kunai dan para bandit tolol terjadi, Luna datang menyerang para bandit. Tidak hanya itu, Luna juga menggunakan skill sihirnya yaitu Gold Slash yang sekaligus mengusir para bandit tolol. Skill sihir yang dilancarkan oleh Luna juga tembus terhadap pertahanan Kunai. Hingga akhirnya mereka berdua pun saling berhadapan. Kunai sedikit memanas-manasi Luna yang pada akhirnya terpancing mengarahkan prajuritnya untuk menyerang Kunai. Namun semua prajurit kroco Luna sama sekali tidak ampuh terhadap Kunai. Luna yang menyaksikan prajuritnya dibantai oleh Kunai merasa ketar-ketir. Hingga akhirnya Kunai pun menangkap Luna. Namun ia tidak membunuhnya, melainkan hanya mempermainkannya dengan menepuk-nepuk cerot pantat Luna. Setelah itu, Kunai dan aku pun melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota. Dan singkatnya, mereka pun tiba di tempat tujuan, ibu kota cahaya suci. Setelah mendapat harta rampasan dari Luna, Kunai mengajak aku untuk berbelanja di sana, mulai dari mencicipi sate bagong, memesan kamar, hingga membelikan aku pakaian baru di sebuah butik. Tidak hanya itu, Kunai juga memborong semua pakaian di toko tersebut. Setelah membelikan aku pakaian, mereka pun makan malam di sebuah restoran. Aku merasa terharu dengan kebaikan Kunai yang sudah berbuat sejauh itu kepadanya. Sehingga tak lama kemudian datanglah Luna yang tidak terima uangnya dipakai poya-poya oleh Kunai. Ia pun marah, namun Kunai berhasil mengancamnya hingga akhirnya si Luna ini pun jinak. Luna kemudian bergabung ke acara makan malam mereka. Setelah makan malam, Kunai dan juga aku kembali ke penginapan untuk beristirahat. Namun ternyata, Luna mengikuti mereka karena ia sudah tidak punya uang lagi untuk menyewa penginapan.
Awalnya, Kunai sudah mengembalikan uang Luna. Namun entah kenapa si Luna malah ingin tidur satu kamar dengan Kunai dan juga aku. Sementara itu di sisi lain, salah seorang gadis suci kakak dari Luna, yaitu Killer Queen, sedang dalam perjalanan bersama para pasukannya untuk menjemput Luna. Ia ditemani oleh salah seorang perwira Mount Fuji. Kembali ke posisi Kunai yang hendak menjual barang ke sebuah toko barang antik. Di sana ia menawarkan gelas antik sakti miliknya dengan harga yang cukup mahal. Namun karena si bapak pemilik toko juga sangat menyukai gelas tersebut, akhirnya ia pun membelinya. Setelah menjual gelas yang sebenarnya gelas murahan, Kunai kembali pulang untuk mengajak aku dan Luna makan enak. Di tempat lain, para pemuja setan atau satanis sedang merencanakan sesuatu untuk melakukan penyerangan kepada kota suci. Dan sebentar lagi mereka akan tiba di sana dengan target utama sang gadis suci yaitu Luna dan Killer Queen. Di depan penginapan, Killer Queen ternyata sudah tiba. Ia berteriak memanggil Luna dan memarahinya karena sudah berkeliaran seenaknya. Dengan dikerumuni oleh warga sekitar, akhirnya Luna pun datang menghampiri sang kakak. Hingga tak lama kemudian, para satanis ternyata sudah tiba di sana lebih cepat dari yang saya diprediksikan. Tanpa banyak bacot ngentot, mereka pun langsung menyerang Luna dan juga Killer Queen. Namun, nampaknya serangan keroco tersebut sama sekali tidak mempan kepada mereka berdua yang langsung balik membantai. Salah seorang satanis yang terpojok kemudian mengeluarkan sebuah kotak berisi cairan berbahan dasar iblis yang disebut dengan Naraku. Ia pun langsung melepaskan Naraku kepada seluruh pasukan Killer Queen, termasuk kepada Killer Queen dan juga Luna. Naraku sendiri bisa membuat seseorang terkena genjutsu jika tersentuh olehnya. Killer Queen dan Luna yang mulai tidak berdaya oleh Naraku akan diakhiri oleh para satanis dengan serangan dari busur mereka. Namun, perwira Fuji berhasil menahan serangan mereka dengan mengorbankan tubuhnya sebagai tameng. Sementara itu, Kunai yang baru saja datang mulai dihampiri oleh Naraku yang akan melahapnya karena posisinya dalam bahaya. Cincin iblisnya pun secara otomatis aktif dan memaksa untuk digunakan kesaktiannya oleh Kunai. Kunai yang terus menolak cincin iblis semakin dibuat tidak berdaya dan tubuhnya mulai sulit untuk dikendalikan. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk melakukan transformasi karakter. Cahaya silau mulai bermunculan dari arah Kunai yang kemudian bertransformasi menjadi seorang bujang berpenampilan serba putih. Ia adalah Kirisame Zero yang merupakan karakter utama Akari dalam Infinity Game di akun pertamanya. Seperti yang kita ketahui, Akari terjebak dalam game sebagai Mausama Kunai Hakuto atau si om-om yang saat ini ia perani. Namun selain Kunai, Akari juga bisa memerankan Zero dengan bertransformasi dari Kunai ke Zero. Kira-kira begitulah penjelasannya cuy. Aing yang modal lah kedeng ah. Bahasa saudara ini kan kayak orang abis nyabu. Para satanis yang melihat kemunculan Zero langsung melakukan serangan kepadanya. Namun Zero dengan banyak bacot ngentut langsung membantai mereka menggunakan kombinasi skillnya. Skill pertama memberikan efek kepada para satanis untuk merasakan kehebatan dari Zero hingga ketar-ketir. Skill kedua menambahkan kepanikan bool getar kepada para satanis kroco tolol tersebut. Dan skill ketiga yaitu untuk finishing dengan mengeluarkan JP naga putih kali 30 keris sakti udin kebal jarum anti tembak yang langsung membuat para satanis becir berlarian. Setelah membantai para satanis, Zero sedikit berinteraksi dengan Killer Queen yang sepertinya sangat tertarik kepada Zero. Lalu setelah itu Zero pun Zero pun pergi dari sana. Kirisame Zero-san. Di sebuah gang, salah seorang satanis nampaknya berhasil lolos dari serangan Zero. Ia sangat panik dengan kekuatan overpower Zero yang sudah membantai teman-temannya. Di tempat lain, Kunai yang sedang tolol setelah bertransformasi ke wujud Zero dihampiri oleh aku. Aku membicarakan soal Dragon King yang sudah membantai para satanis, yang tidak lain ia adalah Zero. Aku belum mengetahui bahwa sebenarnya Zero adalah Kunai. Di suatu tempat yang berbeda, tepatnya di sebuah guild terlihat dua orang petualang kroco yaitu Yukikaze si bocah laki-laki feminim dan juga Mikan si tetek besar.
mereka berdua akan melakukan sebuah misi untuk membantai Shen Wolf di gurun. Di meja guild tersebut, terlihat poster kunai yang menjadi buronan mereka. Rumor mengenai kunai yang dianggap sebagai Mao atau Sang Raja Iblis sudah tersebar ke seluruh penjuru kota. Mereka yang ingin membuktikan keaslian kunai sebagai Mao sama, menjadikannya sebagai buronan. Siapa saja yang bisa menangkap kunai akan diberikan hadiah yang sangat besar. Sementara itu, kunai dan kedua bocil sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Karena penampilan Luna yang sangat mencolok sebagai gadis suci, kunai pun memberikan pakaian untuknya. Awalnya, Luna masih bersikeras untuk menolak, namun pada akhirnya terpaksa menuruti perintah kunai. Sementara itu, Yukikaze dan juga Mikan sedang menantikan kedatangan Shen Wolf di gurun pasir. Hingga tak lama kemudian, para momon bagong yang dimaksud pun muncul secara bergerombol. Mereka berdua yang merasa ketar-ketir langsung becir lari untuk kabur dari para Shen Wolves. Namun sangat kebetulan, arah kabur mereka menuju ke tempat di mana kunai sedang menepi sejenak untuk ngudud. Kunai yang melihat kedatangan para Shen Wolf langsung bersiap untuk menghadapinya. Seperti biasa dengan kombinasi skill dari Mao sama, akhirnya Kunai pun bisa membantai para momon kerocot tolol tersebut. Luna, aku, dan juga kedua petualang tolol yaitu Yukikaze dan Mikan merasa kagum dengan kehebatan kunai. Terutama Yukikaze, si bocah terkontol pecinta om-om yang mulai tertarik kepada kunai. Setelah itu, kunai dan kedua bocil pun melanjutkan perjalanannya. Melihat pakaian pemberian kunai yang dikenakan oleh Luna, kunai pun menyukai penampilan Luna yang sekarang. Di tengah perjalanan, mereka pun beristirahat untuk sejenak. Kunai kembali mengeluarkan markas dari inventorinya sebagai tempat perlindungan mereka. Lalu, aku pun mengajak Luna untuk berendam air panas di dalam markas. Sementara Kunai memberikan sebatang udud agar santuy kepada si Kosir kuda. Lalu setelah itu, Kunai berencana untuk menggunakan skill pemanggilan bawahan dirinya sendiri. Dalam Infinity Game, karakter Kunai Hakuto memiliki 8 pasukan unik yang bekerja di bawahnya. Kunai berpikir siapa yang akan ia panggil agar nantinya bisa bermanfaat bagi mereka. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Kunai pun memutuskan untuk memanggil Kirino Yu, seorang dokter jenius yang cukup sadis untuk membantai musuh. Namun, ia juga memiliki skill utama dalam penyembuhan. Kunai pun kemudian menjelaskan rencana mereka kepada Kirino. Mereka juga membicarakan soal kota tanpa malam, yaitu rumah teknologi terhebat di Kekaisaran Agung. Dan Kunai berencana untuk membangunnya. Langkah pertama Kunai adalah menjadikan markasnya sebagai rumah sakit darurat untuk para manusia. Beberapa saat kemudian, aku dan juga Luna sudah selesai mandi air panas. Mereka berdua pun dipertemukan dengan Kirino dan sekaligus berkenalan. Setelah itu, Kunai memerintahkan kepada Kirino untuk menyembuhkan luka di kaki aku. Dengan sekejap, Kirino pun langsung menyembuhkan luka aku. Lukaku, meren anjing. Berkat kemampuan Kirino, sekarang aku bisa berjalan dengan normal. Dan untuk memperlancar aku dalam menggunakan kakinya, Kunai pun mengajak aku untuk berlatih lari maraton jarak 1000 km. Setelahnya, Kunai berterima kasih dan memuji kehebatan Kirino yang sudah menyembuhkan aku. Dan Kirino pun baper dengan perkataan si om-om pecinta loli tersebut. Setelah diselamatkan oleh Kunai, Yukikaze dan Mikan merasa Herman dengan kemampuan Kunai yang sangat overpower, terutama Yukikaze yang semakin tergila-gila dengan Kunai. Di sisi lain, para satanis memberikan laporan kekalahannya kepada ketua mereka yaitu Utopia. Sang ketua satanis Utopia berencana menggunakan Hades, sang iblis tolol untuk menghancurkan kota suci. Pada saat itu juga, Utopia memerintahkan kepada seluruh anggota satanis untuk melakukan serangan kepada kota cahaya suci. Kembali kepada Kunai dan Kirino, serta para bocil. Mereka sudah sampai di tempat wilayah kekuasaan Luna. Lebih tepatnya desa Buangan yang mendapat galangan dana dari Luna. Melihat keadaan wilayahnya yang kurang baik, Kunai pun memberikan penilaian buruk kepada Luna dalam mengelola wilayah sendiri. Kunai juga beranggapan bahwa gereja dan pimpinan desa hanya memanfaatkan Luna sebagai penyumbang dana untuk desa tersebut saja. Maka dari itu, Kunai berniat mengambil wilayah tersebut untuk ia manfaatkan.
Kunai berencana membuat kantor kesehatan di desa tersebut dengan Luna dan juga Kirino. Namun sepertinya dengan ditambahkan pemandian air panas Ciater akan lebih menarik. Tak lama kemudian, salah seorang perwakilan gereja datang menghampiri mereka. Kunai memberikan pesan kepada pria itu bahwa sekarang ia dan juga Luna yang akan mengurus desa tersebut. Kunai meminta agar pria itu menyebarkan pesan tersebut kepada seluruh warga desa, terutama pimpinan gereja. Setelah itu mereka menemui para bani atau ras kelinci yang hidup di desa tersebut sebagai petani wortel. Nampaknya mereka sedang kesusahan karena sumber air yang mulai surut. こっちも良くない。水の魔石また買いに行かないと。 Para bani tersebut kemudian mengantarkan Kunai kepada sumur mereka. Setelah dicek oleh Kirino, ternyata benar saja bahwa sumur mereka sudah surut. Melihat hal itu, Kunai memiliki sebuah ide yang sangat gege. Ia berniat menggunakan roda katrol yang diambil dari inventorinya, yang nantinya akan digunakan sebagai sumber mata air mereka. Di Infinity Game, air dalam kemasan termasuk bahan pemilihan utama. Namun jika ada sumur, semua orang bisa menggunakan katrol untuk mendapatkan air. Setelah roda katrol berhasil diambil, Kunai pun mulai memasangkan benda tersebut kepada sumur desa. Salah seorang bani berpendapat bahwa jika sumur kering maka hal itu percuma saja. Namun ternyata roda katrol milik Kunai bukanlah sembarang roda katrol. Ya pastinya ajaib lah cuy. Bisa mengeluarkan air dari sumur kering. Kedua bani yang melihat hal itu semakin dibuat penasaran, sekaligus terkejut namun merasa senang. 何これ？ Setelah permasalahan air sudah teratasi, Kunai kemudian mengambil pupuk tingkat menengah yang nantinya akan ditanam oleh para bani. Lalu, Luna yang melihat kebaikan Kunai kepada warga desanya, sedikit mengomentari hal itu dan memuji Kunai. Namun Kunai juga ingin para bani nantinya mengurus kantor kesehatan miliknya. Sementara di sisi lain, berita tentang Luna dan Kunai yang sudah mengambil alih wilayahnya sudah sampai ke telinga gadis suci tetua yaitu Angel White dan para bawahannya. Angel White merasa khawatir kepada Luna yang sekarang dekat dengan Mao Kunai Hakuto. Karena walau bagaimanapun, pandangan para bangsawan terhadap Mao sangatlah buruk. Bahkan, hal itu juga dipanas-panasi oleh komandan bangsawan si gendut Donna. Namun, sang komandan pasukan Marshall memberikan pandangan bijak untuk mempercayakan jika semuanya kepada Luna. Dan sebaiknya, mereka tidak perlu ikut campur. Namun si gendut masih mempermasalahkan kedekatan Luna dengan Kunai karena melihat poster Kunai yang menjadi buronan ditambahan rumor buruk yang beredar tentangnya. Namun nyatanya hal itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Pasukan Komandan Marshall telah menyelidiki kasus pembakaran rumah yang dilakukan oleh Kunai sebelumnya. Kunai hanya membakar satu rumah, dan lagi pula itu didasari dengan keterpaksaan untuk membela diri. Rapat tersebut pun ditutup dengan Angel White yang memberikan pendapat untuk sementara waktu mereka akan menunggu terlebih dahulu. Tak lama kemudian, datanglah Killer Queen yang nampaknya masih tergila-gila dengan sosok Zoro. Dan rumor tentang si keturunan naga tersebut yang membantai para satanis itu juga sudah sampai ke telinga Angel White. Kembali ke posisi Kunai yang sedang dalam perjalanan. Fokus pun menyoroti bar Noma Noma. Terlihat petualang kelas S Organ dan Ming sedang membicarakan kemunculan Dragon Newt yang tidak lain adalah sosok Kunai yang menjadi Zero. Mereka yang berbicara tentang kegemparan yang akan ditimbulkan dari peristiwa tersebut sedikit menyinggung perlakuan yang berbeda dari manusia terhadap ras Half Demon yang mengalami perlakuan diskriminatif ketimbang para Dragon Newt yang dipuja sebagai lambang perdamaian. Obrolan keduanya tentang hal tersebut pun kemudian terhenti karena berita tentang rumor orang yang mengaku sebagai Mao, yang dimana hal tersebut membuat keduanya tertarik dan seketika berpamitan untuk mencari informasi lebih. Mereka yang kemudian pergi dari bar Noma Noma pun tampaknya menarik perhatian dari Yukikaze dan Mikan yang pernah bertemu dengan Mao, yang tidak lain adalah sosok Kunai. Beralih ke restoran Artemis, Kunai dan yang lainnya terlihat menikmati restoran yang disarankan Luna untuk perayaan kesembuhan aku. Mereka yang berpesta di sana tampak menunjukkan raut kebahagiaan, dan hal itu juga ditambah oleh Kunai yang menghadiahkan sebuah kue tart strawberry sebagai ungkapan kasih sayangnya. Mereka yang larut dalam momen kebersamaan tersebut pun kemudian dihampiri oleh seorang wanita Crazy Rich yang tampaknya akrab dengan Luna. Melihat hal tersebut, Kunai yang memberikan salam perkenalan dan ajakan ngobdar bersama pun kemudian mengetahui nama wanita tersebut adalah Madame Ebifurai Butterfly. Madame Ebifurai yang menerima ajakan dari Kunai pun tampaknya sudah mengenal sosok Kunai berdasarkan rumor Mao yang tengah beredar. Dan hal itu pun membuat Kunai langsung bertelepati dengan Luna untuk menanyakan tentang detail latar belakang dari Madame Ebifurai. Dalam telepatinya tersebut,
Kunai pun kemudian mengetahui jika Madame Ebifurai adalah sosok penting dari rezim kekuasaan pemerintahan di sana. Dan ibarat kata nih ya, Madame Ebifurai adalah Maegawa-nya isekai. Mendengar penjelasan tersebut, Kunai pun berencana membangun koneksi dengan Madame Ebifurai agar memudahkan langkahnya di isekai, dan hal itu pun ia mulai dengan mengalihkan pembicaraan tentang topik kesenjangan sosial. Yang dimana Kunai dengan percaya dirinya mengatakan kepada Madame Ebifurai akan membuat fasilitas umum yang merata dan lebih berkelas agar semuanya dapat menikmati. Seriusan dari rencana Kunai pun ditambah dengan produk sabun berkualitas tinggi yang diberikan kepada Madame Ebifurai. Tak hanya itu, Kunai juga kemudian mengundang Madame Ebifurai ke desa Rabi untuk menikmati onsen yang sedang ia rencanakan pembangunannya. Mendengar tawaran tersebut, Madame Ebifurai yang telah melihat prospek kerja dari Kunai pun berjanji akan mendatangi desa Rabi dalam jangka waktu yang dekat. Dan hal itu pun membuat Kunai merasa lega karena berhasil menarik perhatian seorang Crazy Rich pengendali pemerintahan Holy Light. Namun obrolan mereka pun harus terhenti karena terjadi kegaduhan di ibu kota yang disebabkan oleh serangan dari kelompok sekte pemuja kambing guling Baphomet. Mendengar kabar tersebut, Kunai pun langsung berniat menarik atensi kaum bangsawan lainnya dengan pergi membantu pertahanan kota untuk melawan aksi unjuk rasa yang brutal dari para penyembah kambing guling Baphomet. Dan sebelum pergi, Kunai pun meminta Luna untuk bertahan di restoran dan melindungi yang lainnya karena dalam penyerangan kali ini ada kemungkinan Luna yang menjadi target utama dari aksi mereka. Setelah itu, Kunai yang kemudian pergi menghadapi para pemuja onar pun dibuat geram dengan aksi brutal dari anggota sekte yang melulah lantahkan ibu kota dengan membuatnya bernafsu membantai mereka dengan sekuat tenaga. Sementara itu, di tengah keributan tersebut terlihat Yukikaze dan Mikan sedang berhadapan dengan anggota penyembah kambing guling Baphomet yang dipimpin oleh Merge. Keduanya yang menghadapi mereka untuk melindungi para penduduk pun terlihat berhasil memojokkan para kroco dengan kombinasi serangan Mikan dan sihir es yang ditunjukkan oleh Yukikaze. Namun pada akhirnya kedua petualang tersebut harus terpojok oleh jumlah musuh yang mengepung mereka. Dan saat mereka sudah legowo dengan nasibnya, Kunai pun datang untuk menolong keduanya. Kunai yang datang pun dengan satset-satset membantai para kroco dari penyembah kambing guling Baphomet yang langsung membuat Merge ketar-ketir bawal getar. Melihat pasukannya menjadi samsak, Merge pun langsung melakukan summon devil dengan mengorbankan dirinya dan para kroco untuk memanggil iblis untuk melawan Kunai. Dan tak butuh waktu lama, iblis kelas menengah yang bernama Carnival pun muncul dan langsung menimbulkan teror. Yang dimana dalam kemunculannya Carnival langsung mengeluarkan Killing Field yang menjebak para penduduk yang berusaha kabur. Namun tak lama kemudian, Carnival pun dibuat naik pitam oleh Kunai yang langsung memotong tanduknya. Melihat serangan tersebut, Carnival yang pada awalnya seperti Bang Jago dari neraka pun dibuat ketar-ketir dengan aura bertarung yang ditunjukkan oleh Kunai. Bahkan saat Kunai memulai persiapannya untuk bertarung dengan serius, Carnival pun memohon ampun padanya. Walau begitu, Kunai yang tidak terima dengan kesombongan dari makhluk jahat yang hobi membunuh tersebut langsung melancarkan sebuah serangan yang mengampaskan Carnival. Setelah Kunai menyelamatkan kota dari iblis Carnival, fokus pun beralih menyoroti sekte pemuja kambing guling Baphomet, yang dimana pemimpin sekte tersebut yang bernama Utopia mengeluh atas kegagalan anak buahnya, dan ia juga kemudian memerintahkan Tron, seorang champion atau half demon, untuk mengatur kembali penyerangan dari anggota sekte mereka, kembali pada restoran Artemis. Para pengunjung yang merupakan orang terhormat dari keluarga bangsawan pun mendapatkan pelayanan servis dari seorang badut penghibur, sebagai bentuk kompensasi dari kepanikan yang melanda di kota. Dan rupanya badut yang bernama Charmia tersebut adalah seorang Petrus dari fraksi pemuja kambing guling yang telah menyusup untuk membunuh Luna. Charmia yang kemudian mengamati keadaan pun terlihat menyepelekan keberadaan di sekitar Luna yang ia anggap sebagai tunggul dan mudah diatasi. Sementara itu, Luna dan yang lainnya terlihat menunggu kepulangan Kunai dari misi penyelamatannya, dan mereka pun kemudian dihampiri oleh Charmia yang berusaha menjalankan aksinya. Sang badut Petrus untuk mendekati mereka, namun beruntung saja Yu yang menyadari identitas Charmia sebagai seorang Petrus pun langsung menggertaknya dengan halus, yang dimana Yu berpura-pura seperti pesulap merah yang tertarik dengan trik sulap yang biasa dipertunjukkan oleh Charmia, dan ia juga kemudian menunjukkan sebuah trik kepada Charmia, yaitu ia dengan mudah menunjukkan skillnya yang berhasil memotong dan menyambungkan ulang lengan Charmia untuk membuatnya terkena mental. Yu juga menambahkan sebuah ancaman pada Charmia untuk pergi dan mengurungkan niat buruknya kepada Luna.
Di sisi lain, kota yang masih dipenuhi iblis dan beberapa roro pun terlihat dibereskan oleh pasukan kesatria Holy Maiden yang dipimpin oleh Killer Queen. Terlihat Killer Queen dan anteknya bernama Mount Fuji pun dengan mudah membereskan para roro yang pada dasarnya seperti iklan susu Bonetto. Bahkan, ketika iblis tingkat bawah Honey Trap muncul, keduanya berhasil membantai mereka dengan brutal dan hal itu bersamaan dengan kedatangan martial arts yang mengakhiri teror iblis tersebut. Beralih ke tempat lain, sisa pasukan sekte pengabdi setan pun berhasil dilumpuhkan oleh petualang tingkat star player Ming dengan sekali serang. Setelah itu, Ming yang kemudian mengobati korban yang terluka akibat penyerangan tersebut pun terlihat diawasi oleh rekannya yang bernama Organ Tunggal. Sementara itu, efek dari kemunculan berbagai pihak yang melindungi kota pun membuat para anggota sekte ketar-ketir bol getar dan memilih mengorbankan diri mereka untuk memanggil iblis lainnya, yang dimana mereka yang telah mengorbankan kehidupannya pun berhasil mengsummon sosok iblis tingkat tinggi bernama Olit, dan kehadiran Oluit juga langsung diantisipasi oleh Angel White yang dengan cepat merapalkan mantra pelindung Angelville. Setelah itu, efek dari kekuatan Angelville yang melemahkan para monster pun di-counter kembali oleh Oluit dengan Killing Field-nya. Setelah ia berhasil memukul mundur Mount Fuji yang berusaha menyerangnya. Melihat hal tersebut, Killer Queen pun bersiap membalas dendam atas perbuatan Oluit dengan Godhammer Sigma-nya, dan hal itu bersamaan dengan kedatangan Ming yang ikut memojokkan Oluit. Namun mereka yang kemudian bertarung dengan cukup seimbang pada awalnya pun malah menjadi samsak dari Oluit akibat kedatangan Tron yang membawa Abyss. Oluit yang diunggulkan pun pada akhirnya berhasil melancarkan serangan pamungkasnya, Ray of Darkness, untuk memukul mundur Killer Queen dan Ming. Melihat hal itu, Angel White yang khawatir dengan keadaan adiknya pun terlihat mengendurkan pertahanannya, dan Kunai yang mengamati kondisi genting langsung membantu mereka setelah beberapa pertimbangan akan konsekuensinya, yang dimana Kunai langsung berganti avatar untuk menjadi Zero agar dapat menolong mereka. Ia yang kemudian muncul seperti Bang Jago pun langsung membuat Killer Queen dan Mount Fuji kaget dengan kemunculannya kembali. Setelah itu, Kunai pun tanpa basa-basi seperti Jin dan langsung menunjukkan perbedaan kemampuannya dengan Oluit yang berhasil mengantisipasi kehadirannya. Bahkan Kunai dengan mudah menangkis Ray of Darkness Oluit dan ia juga berhasil memojokkan hingga ketar-ketir bol getar. Oluit yang panik dengan keperkasaan Kunai pun tanpa pikir panjang menghampiri Tron dan menusuk jantungnya untuk menambah kemampuannya. Tron yang kemudian tergeletak turut tak berdaya terkena sodokan maut dari Oluit pun teringat dengan masa lalunya yang mempertanyakan arti kehidupan. Dan beruntung saja, Kunai yang melihat seekor loli sedang terluka pun dengan cepat memberikan item penyembuh untuk menyelamatkan Tron. Oluit yang melihat Kunai dengan mudah menyembuhkan penyakit seperti Samsudin pun seketika ketar-ketir dan langsung mengeluarkan wujud terkuatnya yang seperti Kulong, Kurama campur Kalong. Seperti perubahan tersebut, Kunai yang sempat memberikan kultum pada Tron pun langsung bersiap menghadapi Oluit dalam mode Kulongnya. Dan tak butuh waktu yang lama, Kunai yang beradu jotos dengan Oluit pun berhasil mengakhirinya dengan sebuah pukulan telak di kepala yang kemudian menghancurkan tubuh Oluit hingga tak bersisa. Dengan turunnya Oluit, kerajaan Holy Light pun berhasil diselamatkan dari ancaman para pengabdi kambing guling Baphomet. Setelah penyelamatan heroik Kunai dalam bentuk Zero-nya, ia yang berhasil mengalahkan Oluit pun mendapatkan ucapan terima kasih dari seluruh warga di sana. Tak hanya itu, Kunai juga lantas dipeluk hangat oleh Tron yang bersyukur telah ia selamatkan dari Killer Queen juga ikut memeluknya karena birahinya telah memuncak. Beberapa waktu kemudian, terlihat kota sedang diperbaiki pasca kerusuhan 98. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Kunai pun terlihat menemui Angel White untuk menjelaskan hubungannya dengan Luna, yang dimana Kunai yang menjelaskan kerumitan hubungannya dengan Luna pun terlihat diwaspadai oleh Angel White karena dirinya telah mengaku sebagai Mao. Angel White yang kemudian menanyakan tujuan utama dari Kunai pun semakin dibuat ketar-ketir bol getar dengan permintaan izin dari Kunai untuk meminta akses perpustakaan kerajaan agar dapat mempelajari sosok malaikat. Ia yang mencoba bersikap tenang dengan rasa paranoidnya pun pada akhirnya menyanggupi permintaan dari Kunai untuk memberinya akses masuk ke perpustakaan. Dan mereka yang kemudian berpisah pun sedikit menyinggung tentang Akuma yang dikalahkan oleh Kunai, yang justru membuat Angel White semakin tertekan dengan kemampuan milik Kunai. Setelah itu, Kunai yang kemudian pergi sedikit lega dengan masalahnya yang telah selesai dan ia yang tertawa lepas akan hal tersebut pun dihampiri oleh Aku yang memeluknya, layaknya seorang putri bagi Kunai. Keduanya yang kemudian mengunjungi perpustakaan pun terlihat membaca kisah tentang malaikat yang menghilang secara tiba-tiba, dan hal itu pun membuat Kunai penasaran dengan tujuan diciptakannya mereka dan mengapa mereka menghilang dikala iblis yang menjadi musuh para malaikat tetap hidup. Mendengar perkataan Kunai, Aku pun mengatakan dengan optimis tentang keberadaan mereka yang mungkin masih mengawasi perkembangan dari para manusia untuk melawan ujian berat melawan para iblis. Obrolan mereka tentang malaikat pun kemudian terhenti dengan permintaan Aku yang meminta Kunai membacakannya sebuah kisah tentang petualangan anjing Fido di sebuah dungeon, yang dimana dalam cerita tersebut Fido dikisahkan sebagai anjing yang tolol dan selalu diburu oleh para warga, hingga pada akhirnya ia menjadi petualang dan berhasil diakui oleh manusia setelah mendapatkan harta tersembunyi di dungeon.
Mendengar kisah Itil tersebut, Kunai pun merasa aneh dengan tujuan buku tersebut. Dan terlepas dari hal itu, dirinya kini tertarik dengan dungeon yang istilah kata terdapat banyak harta karun yang mungkin berguna dalam perjalanannya. Kunai yang kemudian mendapatkan kebenaran tentang informasi hadiah dari dungeon melalui seorang pustakawan pun pada akhirnya tertarik memperkuat dirinya. Hal itu dikarenakan walau dirinya memiliki ilmu kebal, jikalau terkena sihir yang belum teridentifikasi olehnya maka ia akan terkena damage juga. Dan setelah kunjungan mereka di perpustakaan, Kunai pun menyuruh aku untuk terlebih dahulu pulang ke Oyo karena dirinya memiliki sebuah urusan. Dan rupanya Kunai menyadari jika dirinya sedang diikuti oleh Tron yang kemudian meminta Kunai untuk sekali lagi menunjukkan wujud Zero agar dirinya dapat berterima kasih. Kunai yang sempat mengelak dan menolak permintaan tersebut pun pada akhirnya memberikan sebuah persyaratan pada Tron agar dapat bertemu dengan Zero, yaitu meminta Tron untuk bekerja sebagai anteknya. Dan Tron yang menyanggupi syarat tersebut pun kemudian diperkenalkan sebagai anggota baru kepada anggota party lainnya. Yang dimana dalam perkenalan tersebut Luna sebagai gadis suci sedikit tidak setuju dengan identitas Tron yang seorang half demon. Walau begitu, pada akhirnya Luna pun tidak mempermasalahkan hal tersebut berkat Kunai yang menyinggung tentang misi mereka menuju desa Rebi. Setelah beberapa persiapan, Kunai yang bertelepati dengan Yu tentang batas teleportasi yang sudah terbuka pun langsung mengajak kelompoknya berpindah menuju desa Rabi. Sesampainya di sana, mereka pun terlihat disambut oleh dua warga Rabi yang bernama Momo dan Kion. Hal itu pun kemudian membuat Kunai menjadi sangat bersemangat untuk membangun dan memakmurkan desa yang akan menjadi markasnya, yang dimana ia dan Yu kemudian membuat sebuah fasilitas kesehatan yang diperuntukkan terjangkau bagi kaum miskin, namun akan membelit kaum bangsawan dengan harga yang tinggi, dan hal itu ia lakukan agar dapat menarik perhatian dari kekaisaran yang berlaku sebaliknya. Menindas rakyat kecil seperti di Dan setelah menyelesaikan fasilitas kesehatan, Kunai pun kemudian membangun onsen atau pemandian air panas, dan ia pun langsung memberitahu Momo dan Kion untuk mengajak seluruh warga desa agar menjajal pemandian tersebut. Setelah itu, ia yang berambisi membangun banyak tempat lainnya seperti kasino Leon bagi kaum slotter agar menghabiskan uang pun pada akhirnya memanggil NPC lainnya untuk menemani Yu dalam perkembangan revolusinya. Yang dimana, Kunai yang telah mempertimbangkan dari segi sifat dan kegunaan NPC tersebut langsung memanggil Isami Tahara dengan hak istimewanya sebagai seorang administrator. Tahara Isan. Oh, 長官じゃねえか。 Setelah memanggil Tahara, Kunai pun langsung mengajaknya pergi untuk menjelaskan tujuan pemanggilannya agar dirinya tidak bingung dengan keadaan sekitar, yaitu Kunai menjelaskan keadaan mereka yang berada di area baru dari Infinity Game yang tidak terdapat Grand Empire di dalamnya. Kunai juga menjelaskan jika Tahara akan bekerja sama dengan Yu yang terlebih dahulu ia panggil. Mendengar hal tersebut, Tahara pun menanyakan tujuan dari Kunai untuk kedepannya. Kunai pun kemudian menjawab jika ia akan membangun hal yang berbeda dengan Grand Empire, dan hal itu pun tampaknya disetujui oleh Tahara yang berhutang budi pada Kunai yang telah menyelamatkan adiknya Manami. Setelah itu, Kunai pun langsung menjelaskan tentang tugas Tahara yang diperuntukkan sebagai pengelola sumber daya Ajin, dan di sela obrolan tersebut Tahara pun terlihat kesakitan ketika Kunai menyentuhnya. Namun, hal itu seketika dihiraukan karena kedatangan Yu dan yang lainnya yang terlihat menghampiri Tahara untuk menyambutnya sebagai bagian dari tim. Hal itu pun kemudian membuat Kunai bersiap dengan kedatangan Madam Ebufurai Butterfly yang akan mengunjungi desa Rabi. Dan keesokan harinya Kunai pun terlihat menjual sebuah pemutar musik sederhana kepada toko antik Nanden Manen yang dikelola oleh Gonald McDonald. Setelah berhasil mendapatkan cukup keuntungan dari penjualan benda tersebut, Kunai pun mengunjungi toko pakaian Bingo untuk mempersiapkan pakaian pelayan untuk bisnisnya. Dan tak lupa, ia juga mempersiapkan ekspor bahan pangan ke desa Rabi dengan sisa keuntungannya. Malamnya Kunai yang berganti avatar menjadi Zero pun terlihat membandingkan keinginan terbesarnya untuk menjadi pahlawan bagi semua orang dan mengalahkan banyak orang kuat. Karena hal tersebutlah, ia pun bertekad mencari agar dapat berubah sesuka hati ke wujud aslinya. Pembangunan yang telah direncanakan oleh Kunai pun berjalan mulus di bawah pengawasan Tahara, yang dimana para Ajin sebagai warga di desa tersebut berhasil menyesuaikan diri dengan budaya onsen yang diperkenalkan. Dan hal itu juga didukung oleh pelatihan Tahara yang membuat para Ajin dapat menjadi pekerja yang efisien dalam melayani tamu kehormatan yang akan datang berkunjung ke desa Rabi. Gobi!
Setelah persiapan mereka berjalan dengan lancar, seminggu kemudian Madam Ebi Furai pun pada akhirnya berkunjung ke desa Rabi untuk menikmati fasilitas dan inovasi yang telah dijanjikan oleh Kunai. Kunai yang menyambut kehadiran Madam Ebi Furai bersama Tahara pun berhasil memberikan impresi yang baik padanya. Dan tak hanya Madam Ebi Furai yang datang ke sana, rupanya ia ditemani oleh pensiunan Polri bernama Komander Sambo yang mengalami kebutaan. Dia buta apa ya? Akibat misinya membasmi maju atau binatang iblis bersama General Martial Arts. しかし数年前領内に出没した魔獣に両目をやられての Melihat kondisi tersebut, Kunai pun memanfaatkan kondisi Sambo untuk memperkenalkan rumah sakit yang dijaga oleh Yu dengan menawarkan sebuah metode penyembuhan bagi mata Sambo yang mengalami kebutaan. Madam Ebi Furai dan Sambo yang tertarik dengan penawaran tersebut pun langsung dibawa oleh Kunai dan Tahara untuk menemui Yu di rumah sakit. Iya kajian apa anjing mau Sambo aing power diciduk anjing. Dan sesampainya di sana, Yu pun langsung mengobati Sambo dengan sebuah obat yang mujarab. Dan hal itu terbukti dengan kondisi Sambo yang langsung dapat melihat keadilan dan pergi untuk mengabarkan hal gembira tersebut pada jenderalnya. わしの目が見えるんじゃ Melihat kemampuan sakti dari Yu, Madam Ebi Furai pun memberikan sebuah chip senilai 2000 koin emas sebagai bentuk terima kasih atas bantuan mereka untuk menyembuhkannya Sambo. Kunai yang melihat respon positif dari pengunjung pertama mereka di desa Rabi pun terlihat lega dengan pelayan yang diberikan Antek karena telah membuka peluang besar bagi bisnis mereka ke depannya. Fokus pun kemudian menyoroti masa lalu Luna. Ia dan temannya Eagle adalah bocah miskin yang bermimpi makan layak di sebuah restoran para bangsawan. Namun keadaan mereka yang hanya bocah miskin bau pejuh binatang pun menjadi bahan olokan bagi para bangsawan yang melihat ambisi mereka saat memandang restoran tersebut. Para bangsawan yang melontarkan banyak sekali cibiran dengan perkataan kasar pun langsung dibantah oleh Luna, yang dimana ia berkata akan menutup mulut para bangsawan dengan menjadi gadis suci setelah bergabung dengan asosiasi gereja. そして聖女になる。その時あんたたちの今の発言を必ず後悔させてやる。 Melihat kesungguhan Luna yang dibarengi pelepasan mana yang besar, para bangsawan yang menghina mereka pun seketika ketar-ketir bool geter dan memek gacang langsung becir dari hadapan keduanya. Aduh, emang gitu sih contoh pemerintah yang kabur ketika disentil oleh rakyat kecil. Ente nih ya kadang-kadang. Jikalau kata nih ya, setelah itu Luna pun pada akhirnya berhasil bergabung dengan asosiasi gereja suci dan mendapatkan pemberkatan sebagai gadis suci. Namun di sela kebahagiaannya tersebut, Luna pun menemukan fakta yang membuatnya bersedih dan merasa bersalah, yaitu Eagle telah dibunuh karena telah terdeteksi sebagai seorang ajin atau anak jin, yang dimana hal itu dianggap bersalah oleh gereja suci. Mendengar fakta tersebut, Luna yang bersedih akan kejadian yang menimpa sahabatnya pun kemudian bertekad menjadi penguasa tetap di desa Rabi agar dapat menekan permusuhan yang digaungkan oleh gereja suci terhadap para ajin. あの子の命を失わずに済んだかもしれない。 Ia yang masih melamunkan hal tersebut pun kemudian tersadar oleh telepati Mao yang memintanya bersiap melayani Madam Ebi Furai di onsen. Setelah itu, Luna yang telah bersiap pun kemudian menemui Mao dan Madam Ebi Furai yang langsung diajaknya menikmati pemandian air panas tersebut, yang dimana Luna menjelaskan berbagai metode pelayanan mereka, mulai dari pelayanan pembersihan tubuh oleh Momo dan Kion yang begitu nyaman, rendaman air panas dengan bak karbon dioksida, rendaman air herbal untuk kulit, dan yang terakhir adalah Dr. Richard Lee. Sauna garam yang membuat Madam Ebi Furai terlihat puas dengan pelayanan yang disuguhkan oleh mereka. Sementara itu, di markas gereja suci, Angel White terlihat geram dengan aksi Kunai yang dianggapnya telah menarik perhatian Madam Ebi Furai seperti peletnya yang berhasil menarik perhatian Luna. Dan saat dirinya meluapkan emosinya tersebut, Killer Queen pun malah memberikannya saran percintaan dan berdoa agar kakaknya tersebut memiliki orang yang ia cintai, seperti Luna pada Kunai dan ia pada Zero. Kembali ke desa Rabi, terlihat Tahara yang sedang merencanakan pembangunan yang lebih efisien bagi tempat mereka pun dihampiri oleh Yu, yang dimana mereka yang kemudian mengobrol tentang pembangunan tersebut pun telah membuat Yu salting dengan ucapan Tahara yang mengatakan jika Kunai begitu bersyukur dengan bantuan Yu dalam mencari dana pembangunan mereka. 長官殿も大きな資金源になるって喜んでたぜ Tak hanya itu, Yu yang menyinggung tentang bantuan Madam Ebi Furai dalam proses pembangunan mereka pun langsung ditolak oleh Tahara, yang mengingatkan kejadian kelam mereka di masa lalu. Yu yang menyadari kesalahannya pun meminta maaf dan mengungkapkan pendapatnya tentang Kunai yang memiliki aura seorang dewa.
それに私は長官の中に神の存在を感じるの。その思いは濃くなってる。あなたもうすうす感じてるんじゃないの? Dan hal itu ia juga buktikan dalam pemeriksaan kesehatan yang ia lakukan setelahnya. Namun, hal tersebut gagal karena Yu terlalu birahi saat di dekat kunai. Mereka yang kemudian menghabiskan banyak waktu dengan bersenang-senang pun terlihat menunjukkan raut kebahagiaan. Namun kunai sedikit mendapat gangguan dari Tron yang mengganggunya saat mandi dengan menanyakan sosok Zero. Nani ga Zero da? Sassato Onnayu ni ike. Setelah itu, Kunai yang bersantai sambil memikirkan tentang kelancaran usahanya pun dihampiri oleh Aku yang berniat tidur bersama dan dipepende oleh Kunai. Mereka yang kemudian beristirahat pun didatangi oleh Luna yang langsung ikut join dengan tsunderenya. Dan malam itu ketiganya beristirahat dengan santai dan membuat seorang bocah alias ngentot. Keesokan harinya Kunai pun meninggalkan sepucuk surat kepada Aku dan Luna tentang kepergiannya ke ibu kota untuk berkeliling luntang-lantung gak jelas kayak Ikoi di blog yang sedang mencari spot foto anjing. Ente nih kadang-kadang. Kunai yang telah sampai di ibu kota pun terlihat menjadi pusat perhatian para wanita dengan aura Thomas Shellboy-nya. Dan hal itu pun juga langsung memikat Yukikaze yang sedang berjalan dengan temannya Mikan. Yukikaze yang telah bermimpi basah tentang Kunai pun langsung menghampirinya. Namun Kunai yang tidak mengingat nama keduanya pun malah dibuat bingung dengan kehadiran mereka. Setelah itu Kunai yang mulai terpikirkan kartu nama sebagai lahan bisnis karena kejadian kali ini pun diberi pertanyaan tentang kesibukannya oleh Yakikaze. Yang dimana Kunai menjawab jika dirinya kini sedang sibuk memakmurkan desa Rabi yang kini ia tinggali. Mendengar hal tersebut, keduanya pun menanyakan alasan Kunai ke ibu kota dan Kunai pun menjawab ia akan menanyakan tentang dungeon di utara kepada guild petualang. Walau sebenarnya ia hanya ingin mencari item kebal untuk pembuktiannya kepada pesulap merah. Ente nih ya kadang-kadang. Yukikaze yang mendengar tujuan Kunai pun menjelaskan jika guild tidak akan memberikan informasi yang Kunai inginkan karena lokasi dungeon utara berada di luar wewenang mereka. Namun Yukikaze pun menawarkan solusi dengan menawarkan bantuan pada Kunai walau sedikit menimbulkan konfrontasi dengan Mikan yang mewaspadai julukan Kunai sebagai Mao. Setelah hal itu reda, Yukikaze dan Mikan pun pada akhirnya mengajak Kunai untuk membicarakan hal tersebut di sebuah kedai makanan favorit mereka. Ketiganya pun kemudian sampai di bar Noma Noma dan langsung memesan makanan dan segelas kamar sebagai sajian mereka. Dan saat owner bar tersebut yang bernama Lei melihat Kunai, ia pun langsung mentraktir Kunai sebagai bentuk terima kasih atas pembantaian terhadap iblis karnival. Setelah itu, Kunai pun langsung mengobrol dengan kedua petualang tersebut walau dibarengi aksi tolol Yukikaze yang berusaha menggodanya. Yang dimana dalam obrolan mereka Kunai menanyakan tentang aturan dan sistem petualang di guild dan hal itu pun dijawab keduanya dengan menjelaskan berbagai pekerjaan yang dilimpahkan oleh guild. Mulai dari penjelajah dungeon, permintaan penduduk, penjualan bahan baku monster hingga pemeringkatan kelas petualang yang akan menentukan perlakuan terhadap mereka. Mendengar penjelasan tersebut, Kunai pun membandingkan status petualang ibarat pesepak bola yang akan diincar bila dalam masa prime-nya. Tak hanya itu, Yukikaze pun menambahkan pekerjaan mereka dapat berubah menjadi tentara bayaran ketika kehabisan uang yang ditanggapi Kunai sebagai bentuk kesenjangan pekerjaan mereka yang ibarat freelancer. Setelah penjelasan tentang petualang, Yukikaze pun menyinggung tentang kondisi perang yang sedang berlangsung akan menyulitkan perjalanan Kunai untuk masuk ke wilayah utara. Kunai yang tidak mempermasalahkan hal tersebut pun kemudian menanyakan tentang barang yang menjadi hadiah dari dungeon dan hal itu langsung dijelaskan oleh Mikan dan Yukikaze, yang dimana benda yang disebut armor, senjata atau peralatan lainnya dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kelas pertama yang disebut normal karena berasal dari logam biasa, kelas solid yang berasal dari fosil monster, kelas high ends yang berasal dari logam khusus yang hanya bisa ditempa oleh kaum dwarf, kelas Unix yang dimiliki para petualang tingkat S, dan yang terakhir adalah kelas legendaries yang dimiliki gadis suci. Mendengar hal tersebut, Kunai pun bertanya tentang kemungkinan item tersebut di toko, dan kedua petualang tersebut menjawab benda dari toko biasanya tidak efisien dan cenderung KW. Setelah itu, Kunai pun langsung menanyakan benda penangkal sihir yang ia cari dan keduanya pun menjawab jika item dengan kemampuan anti sihir biasanya memiliki kelas Unix. Kunai yang kemudian mempertimbangkan untuk pergi memastikan pembicaraan mereka pun pada akhirnya berniat mengunjungi dungeon utara. Dan hal itu pun diikuti permintaan dari Yukikaze yang memaksakan diikut sertakan bersama Mikan dalam perjalanan Kunai sebagai penunjuk jalan. Sementara itu di gereja suci, terlihat Angel White yang melakukan persiapan sihir dengan Holy Staff of Omega, berniat melakukan teleportasi untuk menyelamatkan Luna dari cengkraman Kunai yang dianggapnya sebagai iblis yang telah menahan Luna.
指定士の跳躍。 Namun saat ia berteleportasi ke desa Rabi, Angel White malah menemukan kemajuan desa tersebut yang didasari oleh gotong royong warganya. Bahkan Angel White sempat disangka kuli bangunan desa Ruby oleh Tahara yang kemudian menyuruhnya untuk mengelola batu sihir. Setelah itu, ia yang sempat membantu sejenak karena terpaksa pun kemudian bertemu dengan Luna yang tidak ingin pergi dari kediaman yang kunai bangun. Luna juga bahkan menyarankan Angel White untuk menikmati onsen yang dibangun di desa Rabi dengan meminta Kion dan Momo untuk mengantarnya. キョン、ママ、姉様を温泉にでも案内しておいてあげて。 Angel White yang perasaannya mulai campur aduk pun diantar menuju onsen, dan ia yang salah masuk wilayah pemandian pun malah dibuat terkagum dengan arsitektur yang dibangun oleh kunai. Shuriken, meren anjing. Setelah itu, ia yang berkeliling di sana pun terkaget melihat kondisi onsen yang begitu luas dan menenangkan hati. Namun akibat dari kesalahannya membedakan gender dalam pemandian, Angel White pun pada akhirnya harus bertemu dengan kunai yang sedang menikmati onsen. Kunai yang melihat Angel White berada di depannya pun berusaha tenang dalam menghadapi kehadiran gadis tersebut, karena dirinya tidak ingin disalahkan dalam pertemuan mereka yang tidak sengaja. Setelah itu, kunai yang berpikir tentang alasan dari Angel White datang ke desa Rabi pun langsung menanyakan tentang tujuannya. にまで来られるなどよほどの要件がおありのようですな。 Mendengar pertanyaan tersebut, Angel White yang masih belum menyadari posisinya pun diminta untuk segera masuk ke dalam air agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih. Angel White yang pada akhirnya menyadari kecerobohannya pun langsung menjelaskan tentang alasannya datang ke desa Rabi dengan sedikit salting akibat hal tersebut. Yang dimana Angel White ingin memastikan tentang alasan Kuna yang mendekati Madame Ebifurai apakah berhubungan dengan sebuah kudeta yang coba ia lakukan kepada kerajaan. Mendengar tuduhan tersebut, Kunai meluruskan kesalahpahaman Angel White tentang Luna dan Madame Ebifurai yang dengan sukarela tinggal di desa Rabi. Angel White yang tidak puas dengan alasan tersebut pun secara tidak sadar membuat kondisi mereka menjadi semakin canggung, dan hal itu pun membuat Kunai kembali menegaskan jika Luna dan Madame Ebifurai berada di desa Rabi atas kehendak mereka sendiri. Setelah adu bacot mereka agak mereda, Kunai pun kemudian menjelaskan tentang fungsi onsen yang digunakan sebagai sarana pemulihan tubuh dari aktivitas mereka seharian. Dan setelahnya, ia juga memberikan sebuah sake sebagai bentuk perdamaian dengan Angel White. Angel White yang disuguhi sake tersebut pada awalnya menaruhi curiga dengan kemungkinan racun yang telah disiapkan oleh Kunai. Namun pada akhirnya Angel White pun meminum sake tersebut setelah ia memeriksa kandungan yang berada di dalamnya. 天使のスプーン。 Setelah itu, Kunai yang sempat tersinggung dengan Angel White yang mengatakan tentang racun pun kemudian memojokkan gadis tersebut dengan mengatakan para petinggi dari kerajaan yang dibela Angel White adalah bentuk murni dari racun. Karena sesungguhnya para petinggi yang mengendalikan kerajaan Holy Light telah membiarkan banyak kesenjangan sosial dalam masyarakatnya. Contoh kecil dari kasus tersebut adalah aku yang selalu dibully oleh warga karena perbedaan fisiknya. Dan Kunai yang geram akan fakta tersebut pun menjuluki para tikus pemerintahan tersebut sebagai orang yang tidak kompeten. 私の国ではこういったものを無能と呼ぶ。 Angel White yang merasa perkataan Kunai ada benarnya pun harus kembali salah paham dengan Kunai yang menyinggung sifatnya. Melihat dede resek tersebut, Kunai yang tidak mau dicap sebagai om-om pedofil pun langsung mengeluarkan Angel's Hello sebagai bentuk permintaan maafnya dan jalannya untuk melarikan diri. 私はあなたの敵ではない。 Setelah kejadian di onsen, Kunai yang menunggu Angel White selesai mandi pun melihat sosoknya yang masih mengenakan Angel's Hello pemberiannya. Kunai yang kemudian menanyakan cara Angel White datang ke desa Rabi pun berniat mengantarnya pulang ke gereja suci, dan mereka pun langsung berteleportasi ke sana. Minatozaki. 姉よ、我が身を運べ。全移動正常。 Setelah berteleportasi tersebut, Angel White pun kaget dengan kemampuan Kunai yang mirip dengan malaikat, dan ia yang menanyakan hal tersebut pun langsung dijawab Kunai dengan mengatakan tentang sosoknya yang bukan seorang musuh bagi Angel White. Setelah itu, Kunai meminta Angel White tidak menceritakan pertemuan mereka, dan hal itu pun membuat Angel White semakin bertanya-tanya tentang sosok Kunai. Kunai yang melihat Angel White penasaran dengan sosoknya pun menjelaskan jika ia dipanggil oleh malaikat jatuh, dan hal itu seketika membuat Angel White tersadar dengan kebaikan dari Kunai. あのわがままの塊でありながらも地天使様には深い信仰を捧げていたルナがどうしてこれほどに傾倒したのか。 Setelah memberikan penjelasan tersebut, Kunai yang kemudian pergi untuk membuat Angel White teringat dengan legenda Lucifer yang mirip dengan kondisi Kunai, dan hal itu pun membuatnya berjanji akan membantu Kunai untuk kembali menjadi seorang malaikat agung di masa depan. 私がきっとあなたを元の天使様に。 Malamnya,
Kunai yang menghabiskan waktu bersama aku pun sedikit memberikan nasihat hidup untuk seorang perempuan dan juga dirinya terlihat berpamitan kepada aku karena akan pergi menuju dungeon utara. Mereka yang saling mendoakan keselamatan satu sama lain pun kemudian dihampiri oleh Luna dan Tron yang ikut menghabiskan malam perpisahan tersebut. Dan keesokan harinya Kunai pun menitipkan desa Rabi pada Yu dan Tahara untuk menjaga aku dan penduduk lainnya. Kunai yang melihat kemajuan dari desa yang telah dibangun olehnya pun memberikan misi khusus untuk menghabisi orang yang berniat buruk kepada penduduk desa. この村に害を持って近づく者がいれば消せ。一人残らずだ。 Setelah itu, Kunai pun kemudian memulai perjalanannya untuk menuju utara, tepatnya kota Ruki, agar dapat menjelajahi prison dungeon bersama Yukikaze dan Mikan. Mereka yang kemudian tiba di kota Ruki pun dibuat kaget dengan kemunculan dari sosok pahlawan yang tiba-tiba, yang dimana Kunai dibuat kaget dengan penampilan pahlawan Otamega dan kelompoknya yang terkesan berpenampilan seperti Kroco. Dan dengan kemunculan dari sang pahlawan tersebut, anime ini pun jangan tenan atau gini. Si Pati pun besi yo besi, besi yo besi, logam yo logam, emas yo emas, platinum yo platinum, tembaga yo tembaga, ya apa ya? Tenan iki ojo nesu-nesu tenan. Jikalau istilah kata ya dia sudah menghina guru saya. Sebenarnya saya itu adalah saya Jin dan Jun. Ente kadang-kadang ente. Tar dulu, beda nih. Oke cuy, mungkin sekian pembahasan gua tentang anime satu ini, yang dimana menurut gua anime ini bertipe isekai yang terbilang cukup santai dan lumayan worth it untuk ditonton sebagai selingan ketika lelah dengan anime full action. Anime ini juga terbilang penyayang loli dan juga dengan bumbu action komedi yang lumayan pas dari cerita yang ditawarkan menjadi nilai jual dari anime ini. Walau menurut gua sendiri anime ini hanya bernilai rata-rata karena keseimbangan cerita mereka tidak seiring dengan kelanjutan dari rencana para villain seperti sekte pengabi kambing guling Baphomet yang terasa kurang dibahas saat menuju akhir dan terkesan hilang begitu saja seperti perilaku Tron yang malah menjadi Ultron anjing, Vision anjing. Anime ini juga kemungkinan adalah prolog dari perjalanan Akira Ono sebagai Hakuto Kunai dan Zero Kirisame. Istilah kata nih ya, mirip-mirip anime Ditch March lah. Jikalau begitu, mungkin sekian opini dari Ane. Soalnya Ane mau ngasih makan Jin ya. Saya mau ngasih makan Jin dulu nih. Ternyata Jin itu makannya bakso ya guys ya. Jadi saya mau beli bakso dulu nih tuh. Tukang baksonya ada kan. Saya mau ngasih makan Jin saya dulu soalnya Jin saya sudah mengamuk-ngamuk ini, sudah menghancurkan dunia isekai saya. Ya udahlah, thanks for watching dan salam bansos. Ente nih kadang-kadang bahas Jin apa lagi ya? Jin dan Jun aja kali ya kita bahas. Bahasa-bahasa saudara ini kan kayak orang abis nyabu.